for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Nuzuliat Titi. Saya dari absen 1. Saya sebagai pelaku. Perkenalkan, nama saya Syifa Karina Agustin dari absen 5. Saya sebagai wawancara 2. Perkenalkan, nama saya Siva Irunisa dari absen 28. Saya sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Priscilia Rizky Akasa Putri. Saya dari absen 22. Saya sebagai korban. Kami akan menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja ataupun berulang kali oleh salah satu orang atau kelompok kepada orang lain. Bullying dilakukan secara fisik maupun verbal, sosial maupun psikis. Ciri-ciri bullying. Ciri-ciri bullying dilakukan secara berulang kali, dilakukan dengan tujuan menyakiti atau merugikan orang lain. Involves ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik dapat terjadi secara langsung maupun online. Mari kita mewawancarai korban bullying. Rasanya menjadi korban bullying? Ya, rasanya sangat tidak enak. Kamu dibully secara apa? Saya dibully secara fisik. Bagaimana tindakanmu saat dibully? Saya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apakah kamu merasa sangat senang jika dibully? Ya, tentu saja saya tidak senang. Lalu yang kedua, kita akan mewawancarai pelaku korban bullying. Apakah enak menjadi pelaku bullying? Tidak enak. Mengapa? Karena menjadi pelaku bullying tidak enak. Apakah kamu merasa bersalah saat melakukan bullying? Saya sangat merasa bersalah. Kamu membuli secara apa? Saya membeli secara fisik. Apakah kamu mau minta maaf kepada korban bullying? Iya, saya meminta maaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian bullying secara lengkap. Penyebab bullying. Menurut Aristo 2009 yang dikutip dalam jurnal Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying universal. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Faktor kelompok sebaya, 4. Kondisi lingkungan sosial. Yang pertama adalah bullying keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan pemusuhan. 1. Bullying keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan pemusuhan. 2. Bullying sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. 3. Faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sebuah sekolah dan dengan teman sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu. 4. Kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Yang selanjutnya adalah dampak bullying. Dampak bullying terhadap kehidupan individu. Kurangnya motivasi atau harga diri. B. Problem kesehatan mental, misalnya cemas yang berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur. C. Sakit yang serius dan luka parah sampai sampai permanen. D. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tertunda, ketularan penyakit menular seksual. Selanjutnya, dampak bullying terhadap kehidupan sosial. A. Peristiwa lingkaran kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga penurunan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Cara mengatasi bullying adalah menurut Maria
Ayam Beganiau dalam buku Perkembangan Remaja dan Problematiknya. Saya akan menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan bullying di antara pertemanan maupun keluarga seperti kita ini. Jadi, saya akan menyuruh pelaku bullying untuk meminta maaf pada korban bullying. Silakan pelaku bullying. Saya sebagai pelaku bullying meminta maaf kepada korban karena telah membuli. Dan saya memaafkan pelaku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum